590 yang merupakan alutsista yang beroperasi dari tahun 2007 hingga sekarang. Dan ini adalah salah satu alutsista kebanggaan dari Indonesia yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Dan di KRI Makassar ini adalah pemirsa event terbesar tahunan atau event yang diselenggarakan di tahun 2022 ini yang biasa dilakukan oleh pihak TNI Indonesia, Republik Indonesia dengan menggelar Super Garuda Shield tahun 2022. Dan di tahun 2022 ini TNI Angkatan Laut berperan serta dalam Super Garuda Shield dengan mengerahkan alutsista kebanggaannya dan juga untuk membangun hubungan diplomasi dengan negara-negara peserta. Tahun ini TNI Angkatan Laut mengikuti Super Garuda Shield bersama dengan Amerika, kemudian juga Singapura. Dan tentu saja diharapkan akan membangun kerjasama yang erat antara Indonesia dan juga negara-negara terkait. Seperti apa sih menariknya latihan di Super Garuda Shield tahun 2022 ini dan seperti apa kemegahan KRI Makassar serta alutsista yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut. Kita akan ngobrol pemirsa bersama Laksamana Yudo Margono, Kepala Staf TNI Angkatan Laut, bersama saya Rizka Indah di One on One. Ikuti saya. Kami merasa bangga karena kami diundang untuk diajak oleh Bapak Kasal, Pak Yudo, untuk bisa lihat secara langsung kaitannya dengan ini ya Pak ya, event yang sangat besar gitu untuk tahun ini, Super Garuda Shield 2022. Nanti sebelum kita ngobrol ke situ, penasaran dari tadi Pak, ini apa sebenarnya? Ya, ini adalah anten ya, anten dari VSAT yang alat bisa digunakan untuk komunikasi yang live, juga bisa untuk mengirim data ya, data juga bisa untuk internet. Ya, sehingga dengan kemajuan teknologi yang sekarang ini, ya ini yang pakai anten ini yang lebih canggih. Oke, artinya ini lebih ringkas, kemudian juga penempatannya tidak terlalu butuh banyak ruang. Ini generasi terbaru dari alat ini, yang ada di platform ini. Ya dulu-dulu kayak Bima Suci, kalau lagi layar di Waruci dulu juga pakai sama seperti ini, pakai ini, sehingga dengan kapal yang sempit, kecil, terganggu platformnya. Nah tentunya dengan kemajuan teknologi yang baru sekarang ini, ya, ini lebih ringkas saya kira dibanding yang dari yang itu. Artinya segala aktivitas yang mungkin kaitannya dengan video conference, terus kemudian juga acara ataupun lain-lainnya bisa langsung disampaikan dengan ini. Ya kemarin sudah kita coba waktu saya datang, kemudian GT paparan tentang unsur-unsur yang terlibat, kemudian saya beri arahan pada mereka bisa langsung. Jadi kapal-kapal itu bisa langsung melihat saya, ini unsur-unsur peserta latihan ini, yang tiba latihan. Ya besok juga demikian. Mungkin kalau dari Panglima TNI, dari Dapu Singkep, beliau pengen melihat bagaimana proses pendaratan ataupun pendaratan khusus, beliau bisa langsung ya, mungkin bisa juga komunikasi dengan saya. Ngomong-ngomong kita punya berapa Pak yang seperti ini Pak? Jadi ini masih uji coba. Nah ini tadi ditunjukkan saya. Nah nanti ternyata hasilnya bagus ya, nanti mungkin tahun 2023 ini kita rubah semua. Rata yang lama ini pengadaan yang baru. Oke, seperti ini. Setiap kapal nanti akan disediakan seperti ini gitu ya, untuk memudahkan aktiviti dan juga komunikasi pasti ya Pak ya. Makanya kemarin unsur-unsur kita yang di Natuna juga bisa saya langsung melihat bagaimana situasi daerah, seperti kemarin nangkap 2 kapal Vietnam itu, dia bisa langsung menunjukkan langsung live, oh ya ternyata dia lagi memeriksa, menangkap, dibawa ke pangkalan untuk proses hukum. Semakin canggih, nggak pernah kita tahu sebenarnya. Ya, kita menyesuaikan dengan kemajuan teknologi yang ada. Tentunya kalau bicara Angkatan Laut pasti tidak lepas dari teknologi. Betul, siap. Pak, ini pertama kali kami menginjakan kaki di KRI Makassar ini Pak. Ini salah satu alutsista kebanggaan juga kan Pak dari TNI AL ya. Boleh diceritakan sedikit Pak soal KRI ini yang menurut saya sih begitu megah sebenarnya, dan harusnya kita bangga kita punya salah satu alutsista yang luar biasa seperti ini Pak. Jadi kapal ini adalah kapal jenis LPD, Landing Platform Dock, yang buatan dalam negeri, buatan anak bangsa di PT PAL. Ini generasi kedua setelah yang pertama dulu KRI Suharso, kapal rumah sakit. Ya, ini buatan tahun 2007. Ya, memang dengan doktrin operasi amfibi, tentang operasi amfibi yang dulu-dulu banyak digunakan kapal-kapal ST. Nah, sekarang dalam perkembangannya banyak menggunakan ini karena ini bisa kapal ini bisa docking undocking, jadi bisa nanti badannya masuk air, kemudian di dalam pasukannya bisa turun langsung. Kemudian ini bisa juga membawa
heli yang digunakan untuk GKK lintas heli. Jadi bisa untuk membawa pasukan langsung ke pendaratan amfibi. Tadi saya sempat lihat itu Pak di Ya. belakang. Di belakang ya Pak ya posisinya Ya. ya. Ada landasan untuk heli. Artinya kita punya berapa sih Pak sebenarnya untuk Kita sekarang ini punya 7, ya 3 kapal rumah sakit, yang 4-nya kapal LPD ini. Ya. Ya. Mohon izin Pak, kira-kira cukup nggak sih Pak dengan luasan lautan kita yang luar biasa seperti ini dengan kondisi kapal kita yang Ya, kalau kita bilang cukup tidak dengan luasan, kalau bandingannya luasan pasti nggak akan cukup. Nggak akan cukup ya, Tapi Pak, ya? kita juga menyesuaikan kemampuan negara dalam pengadaan kapal ini kan, sehingga dengan jumlah kapal kita yang ada ini dibanding dengan wilayah yang luasnya seperti ini, Ya. sehingga kita juga terapkan prioritas daerah-daerah yang rawan strategis, ya khususnya di perbatasan. Perbatasan kita kan ada 10 perbatasan dengan negara, dan pasti yang paling rawan di laut adanya penyelundupan, kemudian kegiatan ilegal dan sebagainya itu pasti daerah perbatasan. Nah itu yang Artinya difokuskan prioritas di situ dulu fokus ya, Pak, ya? dijaga itu. Nah yang lain-lain seperti di selatan dan sebagainya ini bisa kita laksanakan dengan patroli udara maritim, kemudian dengan kapal-kapal kecil kita, kal-kal itu Ya. juga bisa dilaksanakan oleh posal-posal dengan intelijen, operasi intelijen itu. Pak, boleh kita sambil jalan nggak sih Pak? Saya pengen tahu juga soalnya kaitannya dengan KRI Makassar ini sebenarnya. Ayo sini. Nah ini kita sama-sama ada para pejabat yang ikut dalam latihan ini, Ya. mendampingi saya, dan juga besok kita akan mendarat sama-sama di Dabu Singkap. Siap, mohon izin saya ganggu Bapak Kasal sebentar. Nah ini ada Panglima Armada RI, ada Panglima Armada, ada ASOP, Panglima Armada 1, ada ASOP, ada ASLOK, ada Dankormar yang besok mendarat. Nah ini ada Dangus Purla Armada 1 yang sebagai kemudian gugus tugasnya latihan Super Garuda Shield ini untuk unsur laut. Oke, siap. Menarik sih kalau kita ngobrol soal Garuda Shield. Ini kan sempat menjadi perbincangan publik juga. Bedanya tahun ini dengan tahun lalu, Pak. Tahun ini sepertinya lebih banyak ya, Pak ya, pesertanya ya. Jadi mungkin ya yang lalu Garuda Shield itu hanya untuk TNI AD ya. Ya. Kemudian yang pada tahun ini dikembangkan juga unsur-unsur lautnya. Tentunya dia memiliki USMC, kita punya marinir sehingga disatukan. Nah sebenarnya kalau kita latihan dengan USMC ini udah biasa, latihan di Amerika maupun mereka latihan di sini udah biasa, baik dengan TAIFIB-nya maupun yang pasukan khususnya. Nah karena ini mungkin darat latihan, udara latihan, ya lautnya juga sekalian gitu. Sehingga ada unsur laut, kita menggerakkan KRI, mereka juga ada kapal perangnya. Ya ditambah unsur-unsur dari Singapura yang kemarin waktu saya ke sana juga saya kasalnya untuk supaya mengerahkan kapal juga. Gitu. Jadi istimewanya apa Pak? Mungkin buat pemirsa yang memang belum pernah tahu. Ya menjadi latihan gabungan kalau seperti ini tingkatannya latihan gabungan amfibi. Ya, kita kan punya latihan gabungan itu kalau untuk angkatan laut, Ya. kan ada latihan gabungan laut, latihan gabungan amfibi, latihan gabungan administrasi, kemudian latihan gabungan untuk Kogasgab Hantai, pertahanan pantai. Ya. Nah ini khusus yang operasi amfibinya. Sehingga ada target yang mau dicapai Pak dari Garuda Shield ini sendiri kan Ya. sudah 16 Ya. kali, betul Pak? Kalau saya nggak salah. ya mungkin yang Army ya, sebelumnya Army dengan ya. TNI AD. Tapi yang dengan angkatan laut ini yang untuk Garuda Shield baru pertama. kali baru? Ya pertama. Oke, ha-ha. Tapi sebenarnya kita dengan Amerika sudah sering Sering latihan. ya, Pak, ya? Ada carrot, kemudian ada multilateral, kemudian ada pasek udah biasa. Ya. Plus iron yang untuk Kopaska. Ya. Ya. Jadi apa sebenarnya targetnya Pak untuk tahun ini? Ya kita tadi meningkatkan profesional prajurit untuk menyamakan inilah minimal marinir kita kalau latihan selama ini kan tidak sampai pendaratan tadi. Biasanya latihannya langsung di daerah latihan di darat langsung taktik darat. Nah ini langsung operasi amfibi taktik dari kapal didaratkan mulai dari pendaratan khusus oleh TAIFIB, ya, kemudian nanti melalui rubberduck dan juga latihan pendaratan untuk infanterinya. Ya, sehingga ada beberapa latihan. iya ada latihan itu sehingga kalau masalah prosedur tetapnya mereka sama sebenarnya sudah sering kita latihkan. Oke. Total kira-kira ada berapa pasukan Pak yang di Kita yang dari
Kita kerahkan ada 200 yang marinirnya, yang Taifibnya kalau mereka hanya 27. Yang khusus karena dia pasukan khususnya aja yang latihan. Itu yang sekarang dia di bawah itu. Kita satu kompi aja mengimbangi itu. Karena dia yang dia persyaratkan kan hanya pasukan khusus. Nah, sedangkan kita kan yang pasukan pendaratnya. Jadi kalau operasi amfibi itu didaratkan dulu pasukan khusus namanya pendaratan khusus. Itu untuk menyelesaikan sasaran-sasaran strategis di darat. Nanti setelah sana dikuasai, baru pasukan pendaratnya dikeluarkan untuk operasi darat gabungan. Oke, ada alutsista kita juga Pak yang ikut serta Pak? Ada. Nah, kemarin saya perintahkan untuk LPD ini dan juga ada kapal tabir. Kapal tabir ini kapal-kapal frigate kita, ada 3 kapal frigate kita. Kemudian ada Singapura mengeluarkan 1 frigate sama 1 LPD sama seperti ini. Amerika 1 LPD juga 1 frigate. Berarti artinya negara yang mengikuti ada 3. Amerika, Singapura, sama Indonesia ya. TNI Angkatan Laut menerjunkan 778 prajurit dalam latihan gabungan bersama Super Garuda Shield 2022. Latihan ini sebagai langkah dalam menjalin hubungan bilateral antara Indonesia, Amerika, Singapura. Latihan gabungan tersebut digelar mulai 1 hingga 14 Agustus 2022 berlokasi di 3 tempat, yaitu di lokasi pelatihan Batu Raja, Amborawang, dan Pulau Batam. Selain latihan pasukan marinir antara US Marine dengan Taifib, Kaposka, serta penyelam dari berbagai ilmu peperangan, di mana KRI Makassar 590 menjadi kapal markas dan pusat kendali operasi. Rangkaian kegiatan dimulai dengan living aboard, yakni proses di mana KRI Makassar 590 meninggalkan pelabuhan Batu Ampar Kota Batam, Kepulauan Riau. Selanjutnya weighing anchor dilakukan di mana kapal mulai melakukan angkat jangkar untuk bersiap berangkat. Screen X atau latihan tabir menjadi inti dari latihan gabungan bersama TNI, di mana KRI Makassar selaku kapal markas dilindungi oleh unsur-unsur lindung oleh 3 kapal perang, yaitu KRI Bung Tomo, KRI John Lee, dan KRI Franz Kaisepo. Selain itu, dalam latihan TNI ini, TNI juga mengerahkan helikopter AX Panther HS-1310, helikopter AX Panther HS-1311, 5 tank jenis LVT-7 Marinir, tank BMV-3V, dan Comfy Infantry Mekanis, serta 2 tim Taifib. Kami pun berkesempatan mengikuti semua proses sailing pass atau penghormatan kapal. Jika dalam kondisi darurat, sailing pass digunakan dengan momen transfer, baik itu logistik maupun bahan bakar, bahkan transfer prajurit. Aksi heroik Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono dalam memimpin langsung pasukan laut dari atas kendaraan tempur amfibi jenis LVT-7A1 menjadi puncak acara latihan gabungan bersama Super Garuda Shield 2022 ini. Latihan bersama ini dirancang untuk memperkuat kemampuan, rasa percaya diri, dan kerjasama yang telah dibangun dari pengalaman bersama beberapa dekade. Seharusnya negara-negara yang memang punya kekuatan militer khususnya Angkatan Laut juga harusnya ikut kan Pak? Atau ya, memang hanya dikhususkan untuk sementara? Ya karena ini kemarin itu hanya Amerika sama Indonesia, kemudian ditawarkan Singapura mau, ya itu ya mungkin ke depan bisa mengajak yang lain gitu. Tapi sebenarnya kalau multilateral komodo kita sudah melaksanakan kan 3 kali, ya. Tapi bukan untuk kombatan, bukan untuk perang, tapi untuk disaster. Yang waktu itu kan dihadiri oleh 39 kapal perang dari 39 negara. Ya. Jadi kita sebenarnya sudah biasa kalau mengadakan latihan-latihan yang sifatnya multilateral. Cuma karena negara ini kita adalah bebas aktif sehingga tidak harus latihannya selalu latihan peperangan. Bisa latihan disaster untuk mengatasi gempa bumi, kegiatan-kegiatan yang sosial. Ya, baik. Oke, ini berarti kalau saya mendengar ini berarti posisi sedang latihan ya Pak ya sebenarnya ya? Ya, jadi itu ada LCAC, Landing Craft Air Cushion, itu punyanya Amerika, yang dari kapal LPD-nya, Grand B tadi ya, dia tadi yang
Jadi marinir Amerika sama-sama ke sana, itu nanti akan masuk di kapal Green Bay dan besok dia akan melaksanakan pendaratan khusus yang renang rintis itu yang dari laut ke darat. Setelah ini Pak, apa yang akan dilakukan? Setelah Garuda Shield ini, apa yang mungkin bisa dilakukan gitu oleh TNI AL? Apakah memang ada kegiatan lanjutannya atau seperti apa nanti untuk pemanfaatannya? Nggak ada, hanya nanti setelah evaluasi, kita kan juga ada Navy to Navy Talk dengan Amerika. Apakah nanti akan dilanjut ke depan yang lebih besar? Nah tentunya nanti akan dibicarakan di dalam Navy to Navy Talk. Gitu. Tapi kalau lanjutannya ini untuk ya nggak bisa, harus ada ketentuannya tadi, Navy to Navy Talk tadi. Dia maunya apa, nanti staff meeting, saya setuju, mereka setuju, nah ke depan mau apa? Apakah operasi laut dilanjutkan operasi gabungan marinir seperti itu, daratan seperti ini, atau hanya apa? Nah, nanti itu melalui Navy to Navy Talk. Tapi kalau dari gambaran Bapak sendiri, kira-kira tahun depan perlu nggak sih sebenarnya Angkatan Laut kita ini juga ikut? Ya, sebagai Kepala Staf Angkatan Laut, pengen menguji kesiapsiagaan unsur-unsur laut untuk nantinya akan digunakan Panglima TNI sebagai pengguna ini harus siap tempur. Gitu. Nah itu saya akan melihat itu. Gitu.